Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Darujatun Jena SPD dari kelas Bahasa Indonesia 001. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 melaksanakan uji kinerja di SMP S Darut Tauhid Al-Maliki, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Dan berikut video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus, semangat sekali ya hari ini. Semangat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, untuk memimpin doa hari ini yaitu Nadifah. Silakan Nadifah memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baik, selanjutnya untuk meningkatkan rasa semangat nasionalisme kita terhadap tanah air, ya. Hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan tes konsentrasi kalian. Pancasila. Makanya hari ini Ibu mau melakukan tes konsentrasi. Jadi kalau Ibu bilang tepuk pagi berarti tepuknya 1 kali. Kalau tepuk siang berarti 2 kali. Kalau tepuk sore berarti 3 kali. Kalau tepuk malam berarti enggak ada. Paham? Baik, sekali lagi ya. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi. Bagus. Berarti hari ini kalian siap ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, pada materi kita hari ini yaitu kita akan belajar merangkum ya teks laporan hasil observasi yang sudah Ibu nanti tampilkan. Ya, maka dari itu ya sebelum kalian melakukan kegiatan merangkum teks laporan hasil observasi ya, kalian harus perhatikan kompetensi dasar materi kita hari ini, yaitu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah pembahasan atau aspek lisan. Jadi kompetensi dasar kita hari ini yaitu menyajikan rangkuman. Nah, adapun tujuan pembelajarannya ya melalui teks laporan hasil observasi yang dibaca,
peserta didik dapat merencanakan penulisan dengan merangkum teks laporan hasil observasi menjadi kesimpulan dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat atau tanda baca dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini setelah kalian membaca teks laporan hasil observasi, nanti kalian ya dapat menyimpulkan, ya, membuat kesimpulan ya terhadap teks laporan hasil observasi yang sudah kalian baca dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata. Nah, ini adalah teks laporan hasil observasi terhadap Candi Prambanan. Tahu Candi Prambanan? Ya, Candi Prambanan itu terletak di mana? Siapa yang tahu Candi Prambanan itu ada di daerah mana? Atau kalian pernah mendengar candi? Candi itu apa? Terus Prambanan ini ada di daerah mana? Siapa yang bisa menjawab? Di mana? Sisi? Nah, iya. Jadi Candi Prambanan itu adalah salah satu ya objek wisata yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini kalian amati ya tentang teks LHO atau laporan hasil observasi terhadap Candi Prambanan. Nah, jadi melalui teks ini ya kalian nanti akan merangkum ya. Jadi teks ini kalian membuat rangkuman terhadap teks Candi Prambanan. Paham? Nah, sebelum Ibu melanjutkan, adakah yang mau bertanya terkait dengan teks LHO? Nah, ya silakan Fitri, yang keras suaranya. Nah, ya, jadi pertanyaan Fitri, bagaimana cara merangkum teks laporan hasil observasi terhadap Candi Prambanan? Nah, jadi cara merangkum teks laporan hasil observasi itu, ya, itu langkahnya ada 5, ya, ada 5. Yang pertama, kalian membaca teks laporan hasil observasi secara utuh ya atau secara keseluruhan. Jadi yang pertama kalian membacakan teks secara keseluruhan. Terus yang kedua, menemukan kata kunci di tiap paragraf. Menemukan kata kunci di tiap paragraf. Terus yang ketiga, setelah kalian menemukan atau menentukan kata kunci di tiap paragraf, kalian menyusun kata kunci itu menjadi sebuah gagasan pokok. Terus yang keempat, baru menyusun kerangka karangan berdasarkan hal-hal pokok yang ditemukan. Setelah itu barulah menyusun rangkuman teks laporan hasil observasi. Jadi cara merangkum itu ada 5. Yang pertama membaca teks. Terus yang kedua menemukan kata kunci. Yang ketiga menyusun kata kunci. Yang keempat menyusun kerangka karangan. Baru yang kelima menyusun rangkuman. Nah, baik, sekarang Ibu jelaskan ya. Kalau kemarin pengertian teks laporan hasil observasi itu adalah, siapa yang masih ingat apa laporan hasil observasi? Pengertian LHO? LHO adalah teks. Ya, coba Nadifa yang keras. LHO adalah Nah, jadi LHO itu adalah teks laporan yang berisi informasi berupa fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Nah, hari ini kita akan belajar membuat rangkuman terhadap teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Jadi untuk membuat sebuah rangkuman, yang pertama ya kalian harus menemukan kata kunci tadi ya. Nah, di tiap-tiap paragraf. Nah, biasanya di dalam paragraf itu ada yang namanya gagasan utama. Nah, gagasan utama itu apa?
gagasan utama merupakan inti pembicaraan dalam suatu paragraf. Nah, gagasan utama itu disebut juga sebagai ide pokok atau pikiran utama paragraf. Jadi gagasan utama itu adalah ide pokok atau pikiran utama dalam paragraf. Jadi sebelum kalian menemukan kata kunci terhadap teks tersebut ya, maka kalian harus tahu ya pokok pikiran atau inti pembicaraan yang terdapat dalam paragraf itu tentang apa. Nah, jadi itu disebut gagasan utama. Nah, gagasan utama itu adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama. Nah, biasanya gagasan utama itu ya, itu jenisnya ada dua. Kalau gagasan utamanya terletak atau berada di awal, itu disebut deduktif atau paragraf deduktif. Kalau gagasan utamanya berada di akhir, itu induktif ya. Jadi kalau gagasan utamanya berada di awal disebut deduktif, kalau di akhir disebut induktif. Nah, jadi di dalam paragraf atau di setiap paragraf ya itu pasti ada yang namanya gagasan utama sama gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Jadi pengertian gagasan utama tadi ya, bahwasannya yang dimaksud gagasan utama itu adalah inti pokok pembicaraan. Nah, sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung itu adalah kalimat yang menjelaskan atau memperinci atau menguraikan kalimat utama. Ya, itu gagasan penjelas. Nah, coba sekarang kalian perhatikan ya, supaya kalian lebih paham menentukan gagasan utama sama gagasan pendukung. Gagasan utamanya yang mana? Nah, yang sudah Ibu tandai tulisannya ini namanya ya adalah gagasan utama. Ya, karena di sini kan yang dibicarakan tentang sampah. Jadi sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Nah, ini yang disebut dengan gagasan utama. Jadi inti pokok pembicaraan dalam paragraf. Nah, gagasan pendukungnya yang mana? Nah, gagasan pendukungnya yang ini, sampah dapat bersumber dari alam, manusia, atau ya kegiatan industri dan pertambangan. Nah, jadi tadi kalimat utamanya itu adalah tentang sampah ya, yang merupakan apa? Hasil atau sisa dari suatu proses yang tidak diinginkan. Nah, kalimat penjelasnya ya, sampah itu bersumber dari mana saja. Nah, jadi sampah itu bisa bersumber dari alam atau manusia atau dari industri. Nah, itu adalah kalimat penjelasnya. Ya, jadi sampai di sini ada yang masih bingung untuk menentukan gagasan utama sama gagasan penjelas. Jadi kalau gagasan utama itu adalah gagasan yang menjadi inti pokok pembicaraan, gagasan penjelas itu adalah gagasan yang mendukung gagasan utama. Bagaimana? Sudah paham? Paham ya? Jadi yang Ibu tandai ini adalah gagasan utamanya. Yang ini, ya, yang di bawah ini adalah gagasan pendukungnya, gagasan yang mendukung gagasan utama, yang atau gagasan yang menguraikan gagasan utama atau kalimat utama, ya. Jadi kalimat penjelas itu isinya menguraikan kalimat atau gagasan utama. Nah, selanjutnya ya. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Sudah paham? Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok ya. Jadi kelompoknya kalian kemarin kan sudah membentuk kelompok, berarti tidak usah membentuk lagi ya. Jadi kelompoknya tetap seperti minggu yang lalu. Jadi Nadifa
kelompoknya, yaitu Sisi, Okta, sama Dika. Irisma dengan kawan-kawan, ya. Tasya juga dengan kawan-kawan. Nah, jadi yang Nadifa itu kelompok 1, Risma kelompok 2, dan bagian Tasya itu adalah kelompok 3. Nah, Ibu akan membagikan LKPD ya untuk kalian melakukan diskusi di dalam kelompoknya tentang itu teks laporan hasil observasi. Nah, ini nah, sudah? Nah, silakan kalian cermati teks ya LHO yang berjudul Candi Prambanan. Nah, berarti yang pertama kalian pahami dulu atau kalian baca teks itu secara keseluruhan, ya. Kemudian setelah kalian membaca teks Candi Prambanan, silakan kalian mencari kata kunci yang terdapat di tiap paragraf teks Candi Prambanan itu. Sudah? Ya, sudah paham? Jadi langkah pertama kalian baca teksnya secara keseluruhan. Kemudian setelah kalian membaca, silakan kalian mencari kata kunci yang terdapat di dalam teks LHO tersebut. Ya, setelah itu, setelah kalian menemukan kata kunci, baru kalian menyusun kata kunci itu ya di tabel yang sudah Ibu siapkan di LKPD-nya itu. Nah, ya, itu kan ada di LKPD itu kan ada tabel, terus ada bagan. Nah, jadi untuk menyusun kata kunci, kalian tulis di tabelnya itu, ya. Kata kuncinya apa, terus hal-hal pokoknya apa saja. Di bagan, nah, yang bagian-bagan, kalian tulis kata kunci yang sudah kalian temukan itu. Apa saja di situ ya. Nah, baru setelah semuanya selesai, baru kalian membuat rangkuman berdasarkan teks yang sudah kalian baca. Sudah paham? Ya, silakan kalian kerjakan. Ini. Berapa ini? Nah, berarti nanti uraiannya berdasarkan prasasti 856 Masehi. Nah, ini sampai sini. Gitu. Terus begitu seterusnya ya sampai selesai. Macam candi. Candi ada macam candi ada berapa di situ? Candi ini Kak Bu. Candi Siwa. Berarti ini disebut candi utama. Macamnya kalian sebutkan. Ya, sudah paham? Berarti ini yang kata kunci kalian kerjakan di sini. Yang ini berarti dikerjakan di kertas karton. Ini di bagannya tentang apa di sini? Topik yang dibicarakan di sini tentang apa teks ini? Ya, nanti kalian tulis candi uraiannya ini. Candi adalah ini sampai sini. Objek, deskripsi objek, corak agama. Jadi di sini agamanya apa? Corak agama yang terdapat pada teks Candi Prambanan. Apa di sini corak agamanya? Hindu Buddha. Tulis kamu ya. Terus kalimatnya kamu tulis di sini. Waktu apa? Ini dibangunnya candi itu tahun berapa Masehi? Agamanya bercorak apa? Agama apa? Tulis ini.
kalimatnya uraikan di sini. Begitu seterusnya. Ya, waktu candi ini waktu dibangun tahun berapa? Kamu tulis 856 Masehi. Kalimatnya tulis di sini. Nah, yang untuk bagan berarti kalian mengisi kata-kata kunci tadi yang sudah kalian dapatkan itu. Ya, jadi di sini tentang apa? Nah, ya, tulis di bawahnya. Terus di sini, iya, corak di sini kan. Tadi yang pertama corak agama. Kalian tulis nanti penjelasannya di sini. Terus di sini waktu. Tulis di sini penjelasannya. Nah, setelah ini tersusun, baru kalian membuat rangkuman atau kesimpulan dari bagan ini. Sudah? Ya. Yang besar, masa kecil tulisannya, yang besar yang nanti temannya bisa melihat. Ya ini, nah ini corak. Kenapa? Hah? Corak agamanya apa? Ditulis. Mbak urainya di sini berdasarkan apa? Kok Hindu Buddha? Iya, ini loh. Tadi corak agama apa? Nah, tulis di bawahnya. Nah, waktu kapan? Ya, tulis di sini di bawahnya. Apalagi macam candi ada berapa di situ? Tulis. Ya, ditempel. Candi apa di sini? Supaya tidak cukup. Sudah? Ya, ayo sedikit lagi. Iya, kenapa nggak pakai kertas? Iya, nggak ditulis seperti kelompok ini. Ini kan dibuat seperti ini. Ini ditempel di bawahnya. Ayo cepat, segera ya di. Nah, jadi rangkumannya ini berarti kalian merangkai semua ya hasil dari menyusun pokok-pokok tulisan ini. Baru di sini dijadikan rangkuman. Ya, ditempel pakai 2, takut nggak cukup di sini.
Ayo cepat. Ditulis. Nasib. Nah, silakan ditulis. Jadi nanti ya ada bagi tugas yang membacakan ini siapa, tabelnya ini, terus nanti yang menjelaskan ini bagan siapa, gitu ya. Ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua? Sudah ya. Baik, kalau sudah, saatnya kalian mempresentasikan hasil kegiatannya. Nah, untuk yang maju ke depan, kelompok mana yang sudah siap? Nah, baik, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1 maju. Kalian presentasikan hasil kegiatan merangkum teks laporan hasil observasi. Coba di sini. Coba ada yang pegang mic-nya ini. Ya. Enggak apa-apa. Rika juga maju. Membaca tabel siapa? Rika. Kita yang membaca tabel, Okta yang menjelaskan rangkanya, nanti Sisi yang menyampaikan kesimpulannya. Atau kamu gantian nanti yang sama Rika yang membacakan tabelnya. Ayo, silakan dalam perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur teks LHO, yaitu Candi Prambanan. 1. Pembukaan. Kata kunci. Candi adalah istilah dari bahasa Indonesia yang merujuk pada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah, peninggalan sejarah Hindu-Buddha. Uraian, Candi Prambanan. 2. Deskripsi objek. Corak agama, Hindu-Buddha. Waktu 856 Masehi. Uraian, berdasarkan Prasasti 856 Masehi. Macam candi. Kata kunci. Candi utama yaitu Candi Siwa, Candi Brahma, Candi Wisnu, Candi Wahana. Uraian, Candi Prambana memiliki candi utama yaitu Candi Siwa, Candi Brahma, Candi Wisnu, dan Candi Wahana. Letak candi. Kata kunci. Candi Siwa, Candi Brahma. Uraian, Candi Brahma letaknya di sebelah selatan Candi Siwa. Isi candi. Kata kunci. Arca Brahma, Arca Wisnu. Uraian, Arca Brahma yang digambarkan dewa yang memiliki 4 wajah. Arca Wisnu digambarkan dewa yang memiliki 4 tangan. 3. Kesimpulan. Kata kunci, warisan. Uraian, Candi Prambana adalah salah satu candi yang termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Coba yang megang bagan siapa? Rika yang megang bagan di ya, coba Rika yang megang bagan. Nah, Okta yang menjelaskan. Mic-nya dikasih Okta ya. Jelaskan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kerangka laporan, corak agama berasal dari Hindu, waktunya 856 Masehi. Macam-macam candi, candi utama, terletak di sebelah selatan Candi Siwa. Isi candi Arca Roro Jonggrang. Langsung kesimpulannya. Ya, kamu baca kesimpulannya juga baca. Ya. Kesimpulan, candi adalah istilah dari bahasa Indonesia yang menunjukkan pada sebuah bangunan pada sebuah tempat di keagamaan, tempat ibadah meninggalkan prasejarah Hindu-Buddha. Waktunya prasasti 856 Masehi. Macam-macam candi utama yaitu Candi Siwa, Candi Brahma, Candi Wisnu, Candi Wahana. Terletak di sebelah selatan Candi Siwa, isi candi adalah Arca Roro Jonggrang. Candi Prambanan adalah salah satu candi yang termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Jadi, sudah. Nah, bagaimana untuk kelompok lain? Adakah yang mau memberikan tanggapan atau masukan terhadap kelompok satu? Nah, ya silakan, Saida. Menurut saya letak candi kurang dijelaskan satu persatu. Bagaimana? Menurut saya letak candi kurang dijelaskan satu persatu. Padahal di dalam teks tersebut macam candi ada 4. Nah, bagaimana untuk kelompok satu? Siapa yang mau menjawab? Tadi letak candi di situ disebutkan, tidak disebutkan tempat-tempatnya. Ya. Padahal itu Ini cuma ada satu, Bu. karena ada Satu. karena ada satu yaitu di sebelah mana? Selatan. Letak candi, kamu boleh menyebutkan letak candi di sebelah selatan candi Siwa. Jadi menurut kelompok satu ya, dia hanya menyebutkan satu letak candinya yaitu letak candi Siwa. Bagaimana Saida? Untuk yang lain bagaimana? Apakah hasil dari kegiatan dari kelompok satu apa sudah selesai, sudah cukup atau masih ada yang mau memberikan masukan terhadap itu? Yang kelompok 2 boleh, silakan. Coba Risma, bagaimana? Isi candinya, Bu. Oh, isi candi. Ya, kenapa isi candinya? Isi candinya cuma satu. Oh, isi candinya cuma menjelaskan satu yaitu Arca Roro Jonggrang. Seharusnya berapa? 4. Seharusnya 4. Ya, bagaimana kelompok satu? Isi candi kenapa kok menyebutkan satu? Roro Jonggrang itu termasuk isi candi apa? Candi Siwa. Candi Siwa. Siwa. Ya. Nah, seharusnya di situ isi candi Siwa yaitu berupa Arca Roro Jonggrang. Seharusnya penjelasannya seperti itu. Itu di situ isi candi Arca Roro Jonggrang. Jadi kurang tepat seperti itu ya kelompok 2. Oh iya. Bagaimana kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Ya. Baiklah teman-teman. Ya. Baik, jadi itu hasil kegiatan diskusi dari kelompok 1 ya. Baik ya, untuk itu silakan kalian memberikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anak ya, Ibu sedikit memberikan tanggapan dan masukan terhadap hasil presentasi yang sudah kalian lakukan hari ini ya. Hari ini ya, kegiatan presentasi yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian tampilkan hari ini sudah cukup bagus ya, karena di sini kalian sudah bisa menemukan kata kunci di tiap paragraf yang terdapat pada teks laporan hasil
observasi. Nah, jadi kalian sudah bisa menentukan kata kunci yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ya, adakah yang bisa menyimpulkan, ya, materi kita hari ini, materi yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Bahwa hari ini, ya, kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang teks. Tentang teks. Laporan hasil observasi, ya. Berarti, ya, rangkuman kesimpulan untuk materi kita hari ini bahwasannya merangkum, ya, merangkum. Siapa yang mau memberikan penjelasan? Merangkum, apa artinya merangkum? Baru yang keempat, ya, menyusun kerangka, ya, kerangka dari hal-hal pokok yang sudah kalian buat. Baru setelah itu kalian menyusun rangkuman. Jadi seperti itu, ya, sudah paham semua? Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, adakah hal-hal yang sulit untuk materi hari ini? Gak ada? Semuanya sudah jelas? Sudah paham, ya? Baik. Nah, untuk selanjutnya, ya, untuk mengukur kemampuan kalian, ya, terhadap materi teks laporan hasil observasi, Ibu akan memberikan tugas secara individu. Ya, ini tugasnya individu, kalian kerjakan, ya, di kamar. Ya. Minggu depan kalian kumpulkan. Nah, ini tugas individu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya ada? Baik, terima kasih, ya. Untuk pembelajaran kegiatan hari ini, ya, hari ini kalian sudah memberikan hasil yang lebih baik, ya, yang cukup bagus, ya. Untuk itu, ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, ya, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nah, untuk menutup doa hari ini, silakan Octavia. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ibu cukupkan hari ini, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.